Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Ardalina Lanhu dengan NIM 145, ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu ada Latifah 147, Dian Fadila 148, Syaira Nur Hafifah 150, Hasna Rohaini Fauzia 151, Salma Fitria Azara 165, dan Anissa Gali Tanzani yaitu dengan NIM 171. Selanjutnya ada pun latar belakangnya yaitu perusahaan multinasional menghadapi banyak tantangan dengan peluang dalam dunia global untuk mengevaluasi kelayakan proyek investasi di pasar global. Penganggaran modal internasional atau PMI menjadi alat penting bagi organisasi. Berbeda dengan penganggaran modal domestik, PMI mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan berbagai kompleksitas tambahan yang terkait dengan karakteristik unik setiap negara. Salah satunya adalah perbedaan regulasi yang dapat mempengaruhi proses investasi. Perusahaan harus melihat kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tujuan, yang sering berbeda secara signifikan dari negara asal mereka. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Latifah. Baik, yang berikutnya adalah identifikasi masalah, yaitu permasalahan yang hendak dibahas, yaitu bagaimana mengoptimalkan penganggaran modal internasional untuk mendukung keputusan investasi global. Dan yang kedua ada maksud dan tujuan. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai penganggaran modal internasional yang efektif dalam mendukung keputusan integrasi global. Boleh di next. Dan yang berikutnya ada menaksirkan aliran kas, yaitu ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam memperkirakan aliran kas tambahan dari suatu proyek seperti berikut ini. Yang pertama ada kanibalisasi, yang kedua ada penjualan tambahan, yang ketiga ada biaya kesepakatan, yang keempat ada harga pasar, dan yang kelima ada fee, royalti, dan lisensi. Terdapat pula beberapa hal yang perlu dilihat dalam mengamati aliran kas, yaitu yang pertama, taksiran kas harus didasarkan pada harga setelah pajak. Yang kedua, informasi harus berdasarkan pada selisih atau kenaikan suatu proyek dengan membandingkan aliran kas yang dihasilkan dengan dan tanpa proyek. Kita dapat mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut. Yang terakhir ada aliran kas keluar haruslah tidak memasukkan unsur bunga apabila proyek itu direncanakan akan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman. Biaya bunga itu termasuk pada tingkat bunga yang dijadikan syarat untuk menaksirkan proyek tersebut kalau ikut memasukkan unsur bunga di dalam perhitungan aliran kas keluar. Maka akan terjadi double mixture. Baik, selanjutnya ada evaluasi kelayakan investasi, yaitu metode terbaik untuk menghitung evaluasi kelayakan investasi adalah Net Present Value atau NPV. Metode tersebut bisa dituliskan seperti gambar di samping, di mana Z0 itu pengeluaran investasi awal, CI adalah kas masuk untuk periode I, periode 1 sampai dengan periode T, yaitu akhir periode. T adalah umur investasi dan R adalah biaya modal. Selanjutnya ada metode APV atau Adjusted Present Value. Metode APV tersebut mempunyai analogi dari model penilaian perusahaan yang dikembangkan oleh Modigliani Militer. Nilai perusahaan yang menggunakan utang bisa ditulis sebagai berikut, di mana C0 adalah pengeluaran investasi awal, CI adalah aliran kas masuk periode I, atau I sama dengan 1 sampai I sama dengan T. Selanjutnya ada 1I adalah pembayaran bunga pada periode I. Selanjutnya DI adalah depresiasi pada periode I. Selanjutnya SI adalah subsidi pada periode I. Selanjutnya ada KS
yaitu biaya modal saham 100%, dan yang terakhir ada KD, yaitu biaya modal utang. Baik, selanjutnya yaitu ada sudut pandang proyek versus sudut pandang kantor pusat. Di mana sudut pandang proyek yang pertama itu ada analisis dilakukan dengan menggunakan kacamata lokal atau mata uang lokal, inflasi dosmetik. Lalu yang kedua ada evaluasi investasi menggunakan metode seperti NPV dengan biaya modal lokal. Dan yang terakhir yaitu fokus pada aliran kas yang dihasilkan proyek. Selanjutnya yaitu ada sudut pandang kantor pusat, di mana evaluasi aliran kas yang relevan. Yang pertama ada dividen yang dikirim ke kantor pusat, utang internal, atau pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua, penjualan internal atau antara cabang. Dan yang ketiga, royalti dan lisensi atau aliran kas masuk bagi kantor pusat. Aliran kas dikonversi ke mata uang kantor pusat dan dievakuasi dengan biaya modal kantor pusat, di mana ada perbandingan analisis. Yang pertama, sudut pandang proyek berguna untuk perbandingan dengan proyek lain di negara yang sama atau investasi bebas risiko lokal. Yang kedua, ada proyek internasional dibandingkan dengan investasi perusahaan lokal atau investasi bebas risiko untuk menilai daya tariknya. Selanjutnya yaitu ada penyesuaian terhadap risiko politik dan ekonomi. Risiko politik dan ekonomi berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Untuk menyesuaikan risiko tersebut, perusahaan bisa melakukan beberapa cara. Untuk yang pertama yaitu memperpendek periode payback, yang kedua menaikkan diskon rate atau biaya modal, yang ketiga menyesuaikan aliran kas pada pendekatan pertama. Periode payback digunakan untuk menilai proyek. Dengan periode payback yang lebih lama dianggap kurang menarik. Jika risiko negara naik, periode payback bisa dipersingkat. Untuk pendekatan kedua yaitu risiko dicerminkan dengan menaikkan diskon rate yang akan menurunkan NPV. Jika NPV tetap positif, proyek dianggap menarik. Namun, kedua pendekatan ini memiliki kelemahan teoritis karena menganggap risiko aliran kas seragam untuk setiap periode. Padahal, risiko bisa bervariasi. Misalnya, risiko ekspropriasi yang lebih besar pada tahun mendatang harus dihitung dengan diskon rate yang lebih tinggi. Untuk aliran kas dekat dan lebih rendah untuk aliran kas di masa depan. Pendekatan yang lebih baik adalah menyesuaikan aliran kas secara langsung berdasarkan waktu dan probabilitas risiko. Ekspropriasi menggunakan informasi tentang waktu kejadian risiko politik untuk menyesuaikan aliran kas lebih relevan daripada mengubah periode payback atau menaikkan diskon rate tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya ada kesimpulan. Kegiatan investasi merupakan kegiatan penting yang akan dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Prinsip penilaian investasi internasional pada dasarnya sama dengan prinsip penilaian investasi domestik. Buku Mamduh M. Hanafi memberikan pemahaman menyeluruh tentang berbagai topik yang relevan, mulai dari lingkungan bisnis internasional, sistem keuangan global, hingga keputusan investasi dan pendanaan internasional. Analisis proyek investasi asing langsung atau FDI, risiko tukar mata uang, dan paritas daya beli dibahas secara menyeluruh. Perusahaan menghadapi banyak masalah saat mengelola keuangannya. Secara internasional di era globalisasi yang semakin kompleks, beberapa contohnya termasuk fluktuasi nilai mata uang, pergeseran aturan, dan risiko politik. Sebaliknya, globalisasi memberikan peluang besar bagi bisnis untuk memperluas pasar, mendapatkan sumber daya yang lebih murah, dan meningkatkan efisiensi operasi. Baik, selanjutnya untuk saran. Yang pertama, penguatan analisis risiko. Dengan menambah risiko yang lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan risiko politik,
mata uang, dan analisis kredit, serta strategi manajemen risiko yang lebih canggih, seperti menggunakan asuransi, derivatif, dan hedging. Selanjutnya yang kedua, investasi internasional, meningkatkan diskusi tentang investasi langsung asing dan portofolio investasi dengan menggabungkan analisis mengenai bagaimana investasi internasional mempengaruhi perekonomian negara berkembang. Yang ketiga, pengelolaan keuangan perusahaan multinasional. Masalah khusus yang dihadapi oleh perusahaan multinasional seperti manajemen arus kas lintas batas, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan internasional, dan transfer pricing harus dikelola dengan baik dengan meningkatkan kompetensi tim manajemen keuangan internasional dalam penggunaan alat evaluasi seperti NPV dan FPV, termasuk kemampuan untuk menyesuaikan variabel investasi terhadap perubahan dinamika pasar global. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.